Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita masih dapat kesempatan lagi untuk bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah virtual. Semua oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana ada pagi hari ini. Untuk itu mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih, kami bersyukur Engkau baik dan Engkau terus menolong kami sehat hari ini, dan kami percaya puji-pujian yang kami sudah naikkan menyenangkan hati Tuhan, dan saatnya Engkau berfirman kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh membimbing kami lagi, menguatkan kami, iman kami semakin bertumbuh, pengenalan kami semakin mengenal Engkau, dan hidup kami makin benar di hadapan Tuhan dan makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, urapi kami Tuhan, semua para pendengar dimanapun berada yang sama-sama beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami buka hati kami untuk firman-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kegagalan Saul. Dan biarlah kegagalan Saul ini menjadi peringatan buat kita juga bahwa kita tidak mengalami atau mengulangi persoalan yang dialami oleh Saul. Firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai 14. 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai 14, demikian bunyinya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Sesuatu kebodohan bagi kita sekalian apabila kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Ya, dikatakan dalam ayat 13-14 ini dua kali dikatakan tidak mengikuti perintah Tuhan, engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ya, maka dikatakan Samuel berkata kepada Saul, bodoh. Nah, menarik untuk direnungkan, saya katakan bahwa kisah Saul ini kerajaannya menjadi tidak kokoh karena kesalahan yang dibuatnya. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan tidak pernah salah dalam memilih seseorang. Saya ulangi lagi. Tuhan itu tidak pernah salah dalam memilih seseorang. Tetapi seringkali kegagalan dalam kehidupan ini terjadi bukan karena Tuhan salah memilih, tetapi karena kita tidak mengikuti kehendaknya. Seperti Saul tidak mengikuti perintah Tuhan, jadi salah di pemandangan Tuhan, di hadapan Tuhan menurut saya. Nah, ada 3 hal pagi hari ini yang kita merenungkan kegagalan Saul, yaitu yang pertama adalah kurang sabar. Ini yang membuat Saul gagal dalam mengikuti rencana dan kehendak Tuhan karena kurang sabar. Di dalam ayat yang ke-8, 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-8 mengatakan, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel, tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, perhatikan, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Samuel ditunggu oleh Saul, dikatakan 7 hari lamanya. Kenapa saya kasih judul kurang sabar? Tapi karena apa? Karena Saul tidak sabar menunggu Samuel. Memang peperangan sudah akan dimulai. Bahkan dikatakan mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan Saul. Nah, rakyat mulai meninggalkan, tapi kan Tuhan tidak meninggalkan. Kadang-kadang situasi dan kondisi ini membuat kita menjadi orang yang kurang sabar.
lalu bertindak melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan. Dan Saul punya alasan, dikatakan dia menunggu sampai 7 hari. Harusnya tetap tunggu. Bahkan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan dalam posisi yang terjepit. Kadang-kadang kita berargumentasi atau kita beralasan. Saya mau katakan bahwa di hadapan Tuhan kita tidak perlu berargumentasi. Kita di hadapan Tuhan tidak perlu memberi alasan apapun juga pembelaan akan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu maha tahu. Ya. Tuhan itu maha tahu. Ya, misalnya ada orang bilang, kenapa nggak ke gereja? Alasannya ada arisan lah, ini itu. Nggak usah. Udah memang aja kita malas. Ya, Tuhan maha tahu. Ya, itu mana alasan saya yang dibuat-buat, kan begitu. Jadi menurut saya, ya, karena kemahatauan Tuhan tuh kita nggak bisa berkutik. Kita mungkin membela diri, percuma. Kalau kita memang salah, kita membela diri percuma. Yang mereka itu, di sini saya melihat kurang sabar. Karena Saul kurang sabar menunggu Samuel, lalu dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan. Nanti kita akan lihat, ya, membakar korban yang kedua. Ya. Nah, jadi dikatakan tadi tidak mengikuti kehendak Tuhan. Amsal pasal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Kesabaran itu seringkali dihubungkan dengan penguasaan diri. Kadang-kadang kita nggak bisa menguasai diri kita, emosi kita. Ya. Lalu kita bertindak gegabah, bertindak sembrono, lalu salah. Akhirnya kita mengalami kegagalan dalam hidup. Berapa banyak para mahasiswa saya lihat gagal. Bukan Tuhan gagal memanggil dia, tapi dia gagal ketika dalam pendidikan. Ya, tinggal hari-hari terakhir, seringkali kurang sabar, lalu mungkin mengalami kesulitan, kesukaran, kadang-kadang waktu mengerjakan tugas akhir, lalu pulang. Ya. Daripada repot-repot, pusing-pusing, dengan pulang aja. Akhirnya tidak menyelesaikan. Ya, bukan Tuhan gagal memanggil dia, tapi dia gagal mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan tidak, saya katakan lagi, Tuhan itu tidak pernah gagal memanggil siapapun juga. Karena Tuhan tidak pernah salah. Nah, saat dihadapkan pada situasi dan keadaan yang sulit, ya, mungkin terjepit, kita punya, adakah kita masih punya kesabaran untuk tetap menantikan pertolongan dari Tuhan? Atau kita kehilangan kesabaran, lalu berpaling dari Tuhan untuk mencari pertolongan kepada yang lain. Nah, Saul demikian. Dan yang terakhir, bahkan yang ketiga, Saul mencari pertolongan bukan kepada Tuhan. Ya. Harusnya Saul menunggu Samuel sampai Samuel datang. Memang punya alasan menunggu 7 hari. Dan punya alasan memang terjepit. Tapi di hadapan Tuhan tidak perlu beralasan. Ya. Kita belajar untuk menunggu. Kalau memang suruh tunggu, ya tunggu. Dalam kehidupan ini, ya, saat ini mungkin kita sedang mengalami sesuatu yang kita harapkan kadang sangat menjenuhkan dan membutuhkan kesabaran ekstra. Oleh sebab itu, kita perlu melatih diri bagaimana menjadi orang yang sabar dalam segala situasi, kondisi yang, apalagi saat seperti ini, ya, banyak gereja-gereja yang kurang sabar, lalu mengadakan ibadah off, ya, lain, langsung membuka lagi di gerejanya, padahal situasinya belum memungkinkan. Ya, lalu nggak lama kemudian tutup lagi. Ya, nah, saya makanya di tempat di sini daerah Sukoharjo saya belum memulai, karena saya pengen nanti supaya kondisinya, zonanya sudah betul-betul aman, baru kita mulai. Haleluya. Nah, yang kedua, apa yang membuat bukan hanya kurang sabar, Saul ditolak Tuhan atau gagal, ya, bertindak bodoh, karena apa? Karena bertindak salah. Perhatikan ayat 9 dikatakan, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Jadi ini tugasnya Samuel. Harusnya Saul tetap menunggu Samuel sampai datang. Ya, andai kata dikatakan 7 hari, kan belum habis 7 hari. Tunggu sampai datang. Mungkin tengah malam datang kan bisa saja. Kadang-kadang, ya kita memang nggak ditulis di situ, tapi saya katakan kita kadang-kadang diajar untuk belajar menunggu. Ya. Nah, Saul lalu dia bertindak yang bukan tugasnya. Dia membakar korban.
Saul itu seorang raja, ya. Dia bukan imam, tidak boleh bakar korban. Itu tidak diperkenankan membakar korban. Dan ini tugasnya Samuel. Nah, itulah salah. Saudara-saudara, dalam hidup ini kadang kita kurang sabar, lalu melakukan apa yang bukan menjadi tugas kita, lalu akibatnya kita tidak berkenan di hati Tuhan. Saya ulang lagi ya, dalam hidup ini kadang kita kurang sabar, lalu melakukan apa yang bukan tugas kita, kita lakukan. Ini akhirnya kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita anggap baik, belum tentu berkenan di hati Tuhan. Kadang-kadang kita bilang, ini yang terbaik, bakar korban. Betul, tapi bukan tugas kita. Dalam pelayanan seringkali kita ambil ya, tugas orang lain yang bukan tugas kita, itu bahaya sekali. Ya, misalnya seorang majelis kepingin jadi pendeta gembala sidang, bisa. Apalagi punya duit, punya rumah, punya gedung, punya segalanya, bisa bayar orang dan sebagainya. Oh, bisa. Tapi itu bukan yang berkenan di hati Tuhan. Saya mau katakan ya, dengan tegas saja, hati-hati. Karena kita dipanggil masih jadi majelis, bukan jadi gembala, kan begitu. Dan banyak saya melihat seperti itu. Akhirnya pelayanan bukan memang dia dipanggil sebagai gembala, tapi dia hanya mengelola gereja. 1 Samuel pasal 13 ayat 10 dikatakan, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ya, takut dan orang banyak ditinggalkan rakyat. Ayat 12, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Tapi itu aku memberanikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran. Ini seringkali kita memberanikan diri jadi salah. Maka pikirku. Nah, itu saya katakan, apa yang kita anggap baik belum tentu itu berkenan. Haleluya. Ya, dalam kehidupan ini kita sering menjadi bodoh seperti Saul, melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan. Pikirku, pikiran kita itu terbatas. Ingat, pikiran kita itu terbatas, bisa salah. Itu sebabnya jangan melakukan sesuatu apapun yang kita anggap baik belum tentu benar di pemandangan Tuhan. Kadang-kadang ya kita mungkin bilang ini terbaik, tapi belum tentu untuk orang lain juga baik. Memberanikan diri dalam bahasa lain dikatakan memaksakan diri dalam kitab suci interlinear translation. Juga dalam bahasa Indonesia dikatakan mengambil keputusan. Jadi Saul memberanikan diri, dia memaksakan diri, dia mengambil keputusan. Berarti melakukan sesuatu dengan memaksakan diri tanpa berpikir atau melibatkan Tuhan. Jadi salah. Dosa itu adalah, saya mau definisikan hanya 2 saja. Tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu dosa. Tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu dosa. Dan dosa juga yang kedua, melakukan apa yang tidak diperintahkan itu juga dosa. Hanya 2 saja. Jadi tidak melakukan apa yang diperintahkan itu dosa, melakukan apa yang tidak diperintahkan itu juga dosa. Itu dosa seperti itu. Nah, Saul melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan, bukan tugasnya dia. Bahkan ada lagi dia lain, dilihat waktu dia disuruh menumpas semua barang-barang jarahan, malah dia ambil barang-barang yang baik. Itu ada ayat berikutnya, pasal berapa itu. Nah, jadi kedua hal ini. Jadi hati-hati saudara ya. Saul gagal karena kurang sabar. Saul gagal karena dia bertindak ya salah. Dan yang ketiga, Saul gagal karena bertanya kepada arwah. Saul karena mengalami ketakutan yang sangat hebat melihat tentara Filistin tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan. Lalu ia mencari pertolongan kepada arwah. Ini tindakan yang salah. 1 Samuel pasal 28 ayat tetap mengatakan, orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa.
Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dalam kondisi ketakutan dan gemetar, ayat 26, ayat 6 katakan, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantara nabi. Lalu ayat yang 7 mengatakan, lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Bukankah tidak sedikit orang Kristen yang berlaku demikian? Kadang-kadang ya mungkin Tuhan tidak menjawab, ya memang belum waktunya Tuhan berbicara. Ya kita sudah berdoa, ya tertunggu sampai Tuhan menjawab. Tidak sabar menunggu waktu Tuhan, sehingga mencari pertolongan kepada yang lain. Ya mungkin saudara sedang sakit, sudah pergi ke dukun, sudah usaha sedang mengalami kesulitan, sudah pergi ke Gunung Kawi. Padahal Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha sanggup melakukan segala sesuatu di luar apapun. Ya, kadang-kadang dalam hidup ini kita terjebak. Ya, kita menunggu, ya mungkin menunggu Tuhan. Saya masih ingat ketika saya lama dulu tidak mempunyai anak, ya belum dikaruniakan oleh Tuhan. Orang bilang pergi ke Jogja, nanti ada orang pintar sebagai Allah. Tidak, saya mau tunggu Tuhan saja. 8 tahun penantian yang cukup, ya. Dan Tuhan memberikan akhirnya, ya. Walaupun satu anak semata wayang, haleluya. Imamat 20 ayat 6 mengatakan, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, perhatikan, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Nah, perbuatan bodoh apa yang dilakukan Saul? Jika sampai hari ini masih banyak orang yang mencari pertolongan kepada dukun, orang pintar, paranormal, peramal, bahkan masih percaya kepada arwah orang-orang mati, menyembah kepada patung, pohon besar, yang dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang dulu zamannya tahun 70-an, saya masih kecil, zamannya lotre, nalo, loto itu orang panggil arwah, panggil jalangkung, jalangse. Di sini ada pesta kecil, minta tanya nomor berapa yang akan keluar. Ya, seperti itu. Nah, yang lebih aneh lagi, tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dunia, tapi juga orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan, ditebus oleh darah Yesus, yang telah mengecap kebaikan Tuhan, masih seringkali mencari pertolongan ke gereja, ya iya, ke dukun, ya iya. Ini membuat Tuhan marah dan tidak berkenan, ditolak oleh Tuhan. Adakah kita lupa dengan firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dengan orang berdosa. Mazmur 1 ayat 1 mengatakan demikian. Oleh karena itu, kita menyatakan bahwa percaya kepada dukun, percaya kepada arwah, peramal, sebagainya, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ya, jadi jelas sekali bahwa Saul adalah salah satu contoh buat kita bahwa justru akan mengalami kemunduran, kemerosotan dalam hidupnya. Saul adalah seorang raja Israel yang diurapi Tuhan, tapi sayang pemerintahnya tidak langgeng, hanya beberapa tahun saja. Penyebabnya adalah ketidaktaatan Saul. Ya, mereka kurang sabar, tidak melakukan bertindak, ya, tanpa berpikir panjang, tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, bahkan bertanya kepada roh, kepada arwah. Nah, oleh itu biarlah kita mau diingatkan pagi hari ini supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Saudara akan ditolak, akan tidak berkenan di hadapan Tuhan, akan digantikan untuk orang lain, mungkin jabatan kita, kedudukan kita, kalau kita kurang sabar. Kalau kita bertindak salah di hadapan Tuhan, tidak melakukan apa yang diberitakan Tuhan, atau sebaiknya kita mencari pertolongan bukan kepada Tuhan, kita akan tersisihkan. Oleh karena itu pagi hari ini kita bersyukur sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua oleh karena kemurahan Tuhan, dan Tuhan menolong kita. Kita terus tetap sehat, kita terus tetap semangat, kita terus tetap diberkati Tuhan, dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya percaya pagi hari ini semua saudara-saudara kalian yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini pasti diberkati Tuhan dan mengalami pemulihan. Ingat, jangan sampai kita gagal. Gagal bukan Tuhan membuat kegagalan, tapi seringkali kita gagal ikut hidup dalam menurut kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.